Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rias Ramadan, NIM 180240141132. Pada mata kuliah ini, mata kuliah pemrograman jaringan lanjut, akan sedikit menjelaskan terkait dengan tugas merancang sebuah router, switch, dan PC, menyambungkannya kemudian diuji. Nah, langkah pertama, kemudian kita naikkan beberapa router, kita pilih beberapa router, ada 2 router. Nah, kemudian kita naikkan juga switch juga dengan 2 switch. Setelah itu kita pilih PC. Nah, setelah kemudian kita pilih bahan-bahannya, kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel strike. Nah, kita sambungkan dari switch 0 ke router 0. Nah, langkah yang sama dari switch 0 ke PC 0. Nah, begitupun dengan router switch 1 ke router 1. Nah, dari switch 1 ke PC 1. Nah, setelah itu kita kemudian ingin menyambungkan router 0 ke router 1. Kita menggunakan kabel serial DCI. Nah, kita menggunakan kabel serial DCI. Nah, setelah kemudian kita sambungkan beberapa bahan-bahannya dengan menggunakan beberapa macam kabel, kita kemudian berikan alamat IP itu 192.168.1.1 pada router 0 untuk mempermudah. Nah, yang kedua yaitu router 1 192.168.2.1. Nah, kemudian setelah itu kita pilih PC 0. Nah, pada PC 0 kita pilih terus desktop, IP address. Nah, kemudian IP address kita masukkan 192.168.1.2. Secara otomatis muncul subnet max. Nah, kemudian default gateway-nya berapa? 192.168.1.1. Nah, itu. Setelah itu kita kemudian masuk ke PC 1 dengan langkah yang sama, desktop, IP configuration. Nah, IP address-nya berapa? 192.168.2.2. Kemudian subnet max-nya muncul secara otomatis. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, setelah itu kemudian kita berikan alamat pada router 0 dengan point configuration, kemudian Ethernet. Nah, di Ethernet port statusnya jangan lupa kita aktifkan. Nah, IP address-nya 192.168.1.1. Nah, secara otomatis, nah jangan lupa kita langsung menghubungkan router 0 dengan router 1 dan masuk ke poin serial 2/2. Jangan lupa port statusnya kita aktifkan. Nah, IP configuration. Nah, di IP configuration-nya kita isi dengan menggunakan IP configuration kelas A dengan 10.10. Nah, secara otomatis pun muncul subnet max-nya. Nah, setelah itu kita ke router 1 dengan langkah yang sama, configuration, Ethernet, jangan lupa port statusnya kita aktifkan. Nah, IP configuration-nya berapa? Kita masukkan 192.168.2.1. Nah, secara otomatis subnet max muncul. Nah, kemudian ini menghubungkan router 1 dengan router 0. Kita masuk ke serial 2/0. Kemudian port statusnya jangan lupa kita on kan atau aktifkan. IP address-nya berapa? Kita menggunakan IP address kelas A 10.10.10.2. Nah, secara otomatis pun muncul. Nah, setelah itu kita masuk ke tools static. Nah, static ini untuk menghubungkan, memberikan jalan. Nah, yaitu kita memilih alamat router 1 yaitu 192.168.2.0. Kemudian subnet max-nya itu
255.255.255.0. Kemudian next hopnya itu dengan next hop kelas A 10.10 ya. Nah, dengan langkah yang sama juga, yaitu dengan pada router 1 dan masuk ke tools static di bawah routing ini yang tebal static. Nah, kita isi dengan alamat router 0 itu 192.168.1.0. Nah, kemudian kita isi MAC-nya yang tadi muncul secara otomatis. Nah, kita masukkan 255 dan next hop-nya kita masukkan next hop 10.10.10.1. Kita add. Nah, setelah itu kita kemudian ingin menguji apakah apa yang kita rancang ini memang betul-betul sudah berhasil. Nah, kita akan mengirimkan pesan. Nah, akan mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, valid. Nah, kita ulang dari PC 1 ke PC 0. Successful. Nah, kita ulang lagi dari PC 0 ke PC 1. Successful. Nah, jangan lupa saya kemudian ingin memberikan sedikit tambahan kepada teman-teman terkait kendala yang saya dapatkan saat membuat video ini, yaitu saya berulang kali membuat video ini karena dalam prosesnya itu selalu ketika saya uji mengirim pesan itu selalu valid, artinya gagal. Nah, karena kenapa? Itu harus kita menghubungkan akses internet ketika kita menggunakan aplikasi ini dan ketika kita ingin menjalankannya. Nah, itu kendala yang saya hadapi. Saya lupa mengakses aktifkan internetnya. Nah, ketika saya kemudian mengaktifkan internetnya, dan ternyata successful, artinya sudah berhasil. Nah, itu tak sedikit tambahan dari saya terkait kendala yang saya hadapi itu pada akses internet. Saya lupa mengaktifkannya dan ternyata itu yang membuat gagal secara terus-menerus. Nah, itu saya sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya Pak atas keterlambatan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.